gudang-gudangnya harapan adalah ala qanatiril mihani, melalui daripada banyaknya ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nabiyikal mursal wa bisirri sirri zatika ya Allah sa'ilni minal qulubi ma la yanbaghi bi ghairi fi zamani waj'alni hujjatah Bismillah tawakkalna ala Allah la haula wala quwwata illa billah astaghfirullahaladzim 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 atubu ilaih. Para santriawan dan juga santriawati, mari sama-sama kita lanjutkan taklim kita, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Sebelumnya kita baca hadiah buat pengarang kitab ini dan juga orang yang mengajarkan kitab ini. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli yadin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ahli baitihil kiram syai'urillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah al-imam al-alim al-allamah ibnu Bahri Fa'amadul maqamil jalil Asy-Syaikh Ibrahim bin Ismail wa ila ruh khususan Asy-Syaikh Al-Zarnuzi nafanallahu ta'ala bihima wa ila ruh khususan Syekhina al-Kiram kehijukan Bulukaini bin Haji Saji wa ila khususan Haji Khadamul Quddus bin Haji Ukon Bulukaini wa ila ruh khususan Abina Hasan bin Umi Siti wa binti Naira wa ila khususan Haji Iqtilah wa ila khususan Haji Usman bin Haji Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihim amin. Wayam bagi dan seyogianya ayas biro, hendaknya bersabar ia si thalib, si pelajar, amma turidu, dari apa turidu yang menginginkan, nafsuhu apa nafsunya thalib, pelajar, wahawahu dan keinginan hawa nafsunya. Qala syair, qala syairu telah berkata, asyairu syair, bahannya bahar kamil. Mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani. Innal hawa, sesungguhnya kemauan hawa nafsu, lahuwa yaitu benar-benar keinginan hawa nafsu, al-hawanu yaitu kehinaan, bi'ainihi dengan zatnya hawa nafsu. Wasari'u kulli hawan, dan orang yang dikalahkan tiap-tiap hawa nafsu, sari'u hawanin yaitu yang dilanda kehinaan. Wayasbiro, dan bersabar si thalib alal mihani atas ujian-ujian, cobaan, wal baliyati, dan balai atau bencana. Qila, dikatakan,
Khazainul muna ala qanatiril mihani. Khazainul muna bermula gudang-gudang cita-cita atau harapan. Khazainul muna bermula gudang-gudang cita-cita atau harapan ala qanatiril mihani, melalui banyaknya ujian-ujian. Ala qanatiril mihani, melalui banyaknya ujian-ujian. Wa unsyidtu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi dan seyogyanya ayasbiro hendaknya bersabar ia amma dari apa turidu yang menginginkan, apa nafsuhu hawa nafsunya si tolib wa hawahu dan keinginan hawa nafsunya. Qala telah berkata syairu syair innal hawa sesungguhnya kemauan hawa nafsu, lahwa yaitu benar-benar keinginan hawa nafsu, al hawanu yaitu kehinaan biainihi dengan zatnya hawa nafsu, wasari'u dan orang yang dikalahkan tiap-tiap hawa nafsu, wasari'u kulli hawanin wasari'u kulli hawa dan orang yang dikalahkan tiap-tiap hawa nafsu, sari'u hawani yaitu yang dilanda kehinaan. Wa yasbiro dan bersabar si tolib alal mihani atas ujian-ujian, wal baliyati dan bencana-bencana. Kila dikatakan khazainul muna gudang cita-cita atau gudang harapan, ala qanatiril mihani melewati banyaknya ujian-ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Wayan bagi dan seyogianya ayas biru anaknya bersabar si tolib amma daripada apa turidu yang menginginkan, nafsu apa nafsunya tolib, bahwa dan keinginan hawa nafsunya. Kalau syair telah berkata syair innal hawa sesungguhnya kemauan hawa nafsu, lahwal hawanu lahwa yaitu benar-benar ini kemauan hawa nafsu, al hawanu yaitu kehinaan bi'ainihi dengan zatnya hawa nafsu, wasari ukuli hawan dan orang yang dikalahkan tiap-tiap hawa nafsu, sari uhawanin yaitu kehinaan, wa isbiru dan bersabar si tolib alal mihani atas bencana atau cobaan, wal baliyati dan bencana. Kira dikatakan khadainu bermula gudang-gudang cita-cita atau harapan, al muna khadainul muna bermula gudang-gudang cita-cita atau harapan, ala qanatiril mihani melalui banyaknya ujian-ujian. Para santriawan dan juga para santriawati masih menjelaskan tentang tekun dan sabar di dalam menuntut ilmu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa an-sabra
wasabata asun kabirun fi jamil umuri. Sesungguhnya sabar dan tekun adalah pangkal dari segala perkara. Terlebih-lebih di dalam kita menuntut ilmu. Sabar ketika kita bersama guru. Sabar ketika kita belajar. Sabar ketika kita menghafal satu kitab, ya. Sabar di dalam kita tinggal di pondok pesantren ketika kita belajar. Dan juga sabar terhadap ajakan hawa nafsu yang paling banyak dikalahkan kita oleh hawa nafsu kita. Kadang-kadang hawa nafsu kita menginginkan kepada sesuatu yang enak-enak. Lihat orang main, pengen main. Pengennya kita bermain di pondok pesantren. Segen ngapal, itu ajakan hawa nafsu. Pengen jajan terus, itu ajakan hawa nafsu sebetulnya. Pengen ngobrol terus, ajakan hawa nafsu. Pengen yang enak-enak, biasanya hawa nafsu. Makanya Imam Az-Zarnuji telah berkata, wa yang bagi ayasbiro amma turidu nafsuhu wa hawahu. Seyogyanya ayasbiro hendaknya bersabar si tolib, si pelajar, santri, santriawan, santriawati. Ini harus sabar, amma turidu nafsuhu wa hawahu. Daripada apa yang diinginkan oleh nafsu dan ajakan atau kemauan hawa nafsu. Malas ibadah itu ajakan hawa nafsu. Malas berjamaah ajakan hawa nafsu. Bercanda ajakan hawa nafsu. Pengennya seperti aja terus setiap hari. Sehingga kita menelantarkan daripada kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh pondok pesantren. Padahal kita kewajiban banyak, hafalan banyak. Ya. Buat ujian kita banyak hafalan yang harus dihafal, tapi kita tetap resep main, resep ngobrol, resep begadang yang tidak ada gunanya. Itu ajakan hawa nafsu. Padahal tuntutan di pondok pesantren ini banyak sekali yang harus dikerjakan. Makanya pantas kalau kita ketinggalan dengan yang lain. Kenapa? Karena kita banyakkan mengikuti hawa nafsu. Ya. Orang pakai baju bagus, kita pengen pakai baju bagus. Ya. Lihat orang pengen punya HP bagus, kita pengen punya HP yang bagus. Ya. Padahal pada saat itu kita belum dituntut untuk itu. Tapi kita dituntut untuk mengejar daripada pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari dan harus kita kejar. Akhirnya ketinggalan. Makanya hati-hati juga. Kadang-kadang kita rajin bisa jadi malas karena kita ngikutin teman kita juga yang malas. Ini penyakit. Hawa nafsu kita pengen ngikutin dia tuh. Ya. Makanya hati-hati nyari teman. Kalau kira-kira teman bakal menghalangi kita untuk belajar, jangan diikutin. Karena bahayanya buat kita. Hawa nafsu kita pengen ke sana. Ikutin dia. Karena dia sendiri nggak ngapal. Dia sendiri nggak belajar. Dia sendiri pengen tidur mulu. Ya, kita jadi ngikutin, dia juga seperti itu. Akhirnya seperti itu. Dia juga nggak belajar. Dia juga nggak menghafal. Dia juga ngobrol terus.
itu pengen keinginan nafsu kita seperti itu juga. Makanya hati-hati. Ya. Kita gara-gara teman bisa rusak. Ya. Kam solihin yabsudu bipasadin akhar. Tidak sedikit orang yang soleh bisa rusak dengan kerusakan yang lain. Tidak sedikit orang yang baik jadi tidak baik karena gara-gara punya teman yang tidak baik. Makanya yang bagi ayasbiro amaturi nafsuhu wa hawahu. Seyogianya bagi si pelajar hendaknya ya dia bersabar, tahan. Artinya sabar itu adalah habsun nafsi, menahan diri. Amaturidu nafsuhu wa hawahu. Dari apa yang diinginkan oleh nafsu dan keinginan atau kemauan hawa nafsunya. Harus sabar. Yang kira-kira bakal ya, menghinakan kepada kita jangan diikutin. Karena nafsu biasa gitu, yang enak-enak ya, sementara kita meninggalkan kewajiban kita. Gitu. Ya. Contohnya, udah masuk waktu zuhur, ya, udah masuk waktu asar, masuk waktu maghrib, udah ngedenger azan kita. Di pondok juga udah azan. Kadang-kadang kita entar lagi itu hawa nafsu tuh. Entar lagi Abi juga belum ke masjid. Ya. Abi juga belum ke musola. Itu penyakit hawa nafsu kita. Ya. Kalau diikuti terus sampai seterusnya. Karena kalau nafsu semakin diikuti dia semakin ya menambah, semakin senang tuh hawa nafsu, semakin diikutin. Ya. Oh. Ini hawa nafsu, pengen yang enak-enak aja. Kadang-kadang yang habis azan juga enggak langsung di mana? Di masjid, keluar dulu. Kadang-kadang enggak sampai wudu azan. Akhirnya ke kobong dulu. Ini kadang-kadang pekerjaan ibadah jadi makruh. Azan aja kadang-kadang enggak wudu dulu. Padahal makruh azan tanpa wudu. Ya. Jadi harus wudhu dulu sunnahnya. Dan juga kalau bisa azan itu ibadah bukan mainan. Azan itu bukan ibadah ya. Makanya harus kita siapkan pakaian yang rapi, menghadap kiblat. Ya, lafaz-lafaz juga biar benar azannya. Bukan sekedar azan pemberitahuan aja bukan. Karena azan itu ibadah. Karena bukan karangan ulama azan itu. Azan itu adalah semata-mata wahyu dari Allah juga. Ya. Makanya kita persiapkan. Bisa uduk dulu, habis uduk azan duduk. Makanya usahakan sebetulnya yang punya suara-suara yang bagus buat itu, buat azan panggilan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu yang ibadah mahnya kayak gitu. Ya, dimanfaatin. Ya. Nah. Jadi ya kita sabar di dalam ya mengikuti daripada keinginan hawa nafsu, menahan diri daripada mengikuti keinginan hawa nafsu. Karena sabar itu habsun nafsi, ya, artinya menahan diri ya, daripada keinginan hawa nafsu. Apa sebabnya? Qala syairu, telah berkata asyair, innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani. Innal hawa, sesungguhnya mengikuti kemauan hawa nafsu, lahua, benar-benar mengikuti keinginan hawa nafsu, al hawanu, yaitu kehinaan, bi'ainihi, dengan zatnya daripada hawa nafsu. Wa sari'u kulli hawan sari'u hawanin. Orang yang dikalahkan ya dengan tiap-tiap hawa nafsu, maka orang itu sudah dilanda kehinaan.
Perlu kita ketahui bahwa hawa nafsu ya ini adalah mengajak kepada orang untuk kepada kehinaan. Makanya innal hawa, sungguhnya mengikuti kemauan hawa nafsu, lahuwal hawanu, yaitu pasti mengikuti keinginan hawa nafsu, al hawanu bi ainihi, adalah kehinaan pada zatnya hawa nafsu. Dan orang yang dikalahkan tiap-tiap hawa nafsunya, maka orang itu sudah dilanda kehinaan. Nah, itu dituntut di dalam kita menuntut ilmu sabar. Kadang-kadang kita ngelihat keluar, Masya Allah, teman kita kemana aja bisa, ya, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Malam dia keluar nggak ada yang larang, main kemana pun nggak ada yang. Kadang-kadang kita pengen juga, ya. Tapi bisa dibandingkan nanti setelah kita berhasil. Kenapa? Karena bagi orang yang sabar di dalam mengikuti hawa nafsu, dalam belajarnya sabar, tekun terus, ngapal terus, segala macam, ibadahnya rajin, akhlaknya bagus. Nah, ketika kita sudah berhasil, nanti akan kelihatan mana orang yang mulia, mana orang yang hina. Ya, mana orang yang mulia, mana orang yang hina, nanti baru kelihatan. Kenapa? Orang itu bisa mulia karena bisa menahan daripada hawa nafsunya. Sementara orang yang mengikuti hawa nafsu nanti akan terhina sendiri. Ya. Coba kalau orang ingin minum khamar, nafsu ingin mengikuti hawa nafsu minum khamar, maka dia akan hina sendiri. Makanya itu, pada hakikatnya bahwa hawa nafsu itu adalah kehinaan, dan orang yang terkalahkan oleh tiap-tiap hawa nafsunya, maka orang itu sudah dilanda kehinaan. Ya, hina. Satu, itu hawa nafsu. Ya, jangan diikutin. Apalagi punya HP. Ya, kalau kurang-kurang nahan hawa nafsu, di sana banyak maksiat. Banyak maksiat. Nggak bisa gunain HP, banyak maksiat. Tiap hari maksiat terus. Bahkan ganggu kita belajar. Ganggu belajar kita. Ya. Jarang HP itu digunakan kepada hal-hal yang baik-baik. Ya. Kenapa? Karena memang dicanangkan HP itu untuk orang-orang yang bisa apa? Merusak juga. Merusak. Kalau kira orang bisa milih dengan HP itu sendiri. Rusak. Belajar sekuat apapun kalau udah banyak maksiat matanya, maka akan hilang sendiri pelajarannya. Kenapa? Karena salah seorang ulama bertanya kepada gurunya, minta nasihat kepada gurunya Ki Wake, ya, tentang apa? Tentang kekuatan hafalannya ini. Nggak ada. Ya. Kata gurunya, ya, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat, karena dengan maksiat itu akan, ya, melupakan daripada kecerdasan dan hafalan itu sendiri. Makanya kita jaga sabar dalam mengikuti ajakan daripada hawa nafsu. Ya. Kemudian wayasbiro alal mihani wal baliyat. Dan hendaknya dia bersabar, si talib, si pelajar bersabar alal mihani. Mihani itu adalah jamak daripada mihnatun, mihnatani, mihanun. Ya, mihnatun, mihnatani, mihanun, jamak. Wayasbiro, dan bersabar si pelajar alal mihani atas segala ujian, atas segala cobaan. Ya. Kadang-kadang dalam belajar cobaannya luar biasa. Ya, yang bisa bikin gak betah di pondok. Kadang-kadang dari makanan, gak seperti kita di rumah, tempat tidur biasa bantal sendiri, kadang dipakai rame-rame. Ya, kamar mandi harus antri gantian. Ya, makan juga kadang-kadang, ya, seadanya.
Tidak seperti di rumah. Karena memang di pondok pesantren juga di samping mengajarkan ilmu dan juga mengajarkan kesederhanaan dalam hidup. Sederhana. Nanti kalau udah biasa di pondok pesantren, ketika kita menghadapi berbagai macam kayak gitu udah biasa. Wal baliyat, cobaan juga atau bencana. Kadang-kadang kita di pondok pesantren sering dikasih sakit. Ya. Yang sakitnya kadang-kadang Masya Allah luar biasa. Ya, keinginan hati ingin belajar terus, ingin mondok terus, tapi kadang-kadang penyakit ini, ya, dikit-dikit datang penyakit itu ujian. Dengan jangan sampai ujian ini ya menghalangi kita untuk belajar. Ya. Dan keinginan kita terus pengen belajar, pengen mondok pesantren, pengen punya ilmu. Ini ujian. Makanya ujian itu benar-benar kita harus sabar dengan ujian. Kenapa? Karena dikatakan khazainul muna ala qanatiril mihani. Khazainul muna ala qanatiril mihani. Ya, tadi katakan bahwa gudang-gudangnya cita-cita, gudang-gudangnya harapan adalah ala qanatiril mihani, melalui daripada banyaknya ujian, banyaknya coba. Semakin kita diuji oleh Allah, semakin kita dicoba oleh Allah, kemudian kita sabar dengan ujian itu, sabar dengan cobaan itu, ini adalah bagian daripada ya untuk mencapai segala cita-cita dan harapan kita. Itu. Seperti itu. Ya. Jadi Allah ya menguji kita adalah untuk bagaimana caranya agar kita bisa mencapai cita-cita kita. Karena naiknya seseorang kepada pangkat yang tinggi, derajat tinggi melalui ujian, melalui cobaan. Ya. Bahkan dalam hadis, Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah ketika Allah cinta kepada seseorang ibtalahu, maka diuji sama Allah. Diuji sama Allah sebagaimana ya sabarnya ya atas ujian itu. Untuk melihat sejauh mana keimanannya dan kesabarannya. Makanya ujian itu adalah salah satu tanda orang itu ya akan dicintai oleh Allah. Maka jangan sampai salah sangka kita sama Allah. Ya. Gak apa-apa dikasih sakit terus aja. Walaupun kita di rumah, kita gak berhenti untuk menghafal, untuk belajar, untuk mentelaah kitab. Gitu. Kemudian kita ke pondok lagi, dikasih sakit lagi. Kadang-kadang seperti itu. Itu ujian yang luar biasa buat orang-orang yang dalam keadaan menuntut ilmu. Ya, dan juga berbagai macam ujian. Ada ujian kesenangan, ada ujian kesusahan. Namun kadang-kadang orang bisa berhasil dengan ujian ya, kesusahan. Kenapa? Semakin mendekatnya dia dengan Allah. Tapi kadang-kadang orang suka lalai dengan ujian-ujian kesenangan. Sampai lupa dengan Allah gara-gara kesenangan. Makanya ya, ingat bahwa khazainul muna ala qanatiril mihani. Ya. Bermula gudang-gudang cita-cita, gudang-gudang harapan adalah melalui banyaknya ujian-ujian. Ya. Gudang cita-cita adalah melalui banyaknya daripada ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Insya Allah kalau kita bersabar dengan ujian itu, ya maka kita akan bisa mencapai cita-cita dan juga harapan kita. Jangan berhenti gara-gara ujian. Ya, jangan berhenti gara-gara ujian. Kalau diuji nggak mau, nggak bakal naik-naik, nggak bakal tinggi-tinggi dia. Itu. Ya. Makanya sabar penting. Karena sabar adalah pangkal dari segala kesuksesan. Ya, sabar pangkal daripada kesuksesan. Apa saja. Itu. Makanya kalau pengen sukses, sabar aja dulu. Barangkali ini
yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat pribadi saya dan juga umumnya buat para santriawan dan juga para santriawati. Ya, jangan berhenti belajar, berhenti menghafal dan sabar dalam belajar dan menghafal dan sabar atas segala ujian. Insya Allah kalau itu bisa dilaksanakan maka akan menjadi orang-orang yang sukses dan orang-orang yang berhasil yang bisa mencapai segala cita-cita. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fa'na bima lam tana Rabbi alim alladhi yanfa'u Rabbil faqina wa faqihah batin fidin Allah Nabi ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa